Ketemu lagi di channel Oto Gadun di sini. Dan kali ini gue ada di dalam sebuah mobil. Sebenarnya mobilnya sih mobil lama, cuman ada sedikit improvement di bagian mesin maupun emblem, ya kan. Sebelumnya gue mau bikin cerita dikit ya kan. Pesen ya, utamanya pesen buat teman-teman semua mungkin yang masih duduk di bangku kuliah, bangku mahasiswa ya, sebagai mahasiswa yang mungkin jiwanya masih pengen bergerilya, masih pingin mengutarakan aspirasi kepada pemerintah. Saya cuma mau mengingatkan, kelak nanti Anda akan lulus dari kuliah dan Anda akan mementingkan realistis dibanding idealis. Karena apa? Duduk di belakang mobil ini, disupirin di depan, dikawal sama forrider. Mobil lu ada rotatornya, ada plus RF-RF-nya. Lu dihormatin orang. Jadi pikirin masa depan dan lu lihat kalau lo sekarang punya teman sama-sama seperjuangan yang suka demo, suka aspirasi, ya nggak? Lihat aja kiri kanan lo, teman-teman lo, begitu menjelang kelulusan, siapa yang lamar jadi PNS? Pasti banyak dong, ya nggak? Karena mau gimana pun juga, duduk di sini nyaman kok, enak, ya nggak? Pasti juga dijamin disayang mertua, ya nggak? Lo bayangin nggak kalau lo datang ke calon mertua bawa mobil beginian? Jangankan teh manis, ya enggak, teh botol, pabrik teh gelas juga dibawa ke depan tempat lo, ya enggak. Cuman kalau lo datang ke tempat mertua, apa pekerjaan Anda? Saya adalah aktivis. Diusir, lo baru pakai Honda Beat, udah banyak cincong. Tetep aja yang dinilai adalah pencapaian. Oke, kita keluar dulu bentar. Kita ngeliat mobilnya apaan, sip. Oke, nah ini dia mobilnya coy. Mobilnya modelnya lama, ada sedikit pembaharuan, ya enggak. Ntar gue ceritain dikit. Toyota Fortuner 2022, ya kan. Tipenya paling tinggi GR. Tampilan depannya kayak gini. Ini yang gue suka, sangar banget ya kan. Arogan banget. Arogan cuy. Lo ngeliat ini mobil, kurangnya cuma satu. Belum dipasangin rotator, belum dipasangin toa, belum dipasangin strobo, sama belum dipasangin plat nomor yang ada RF-RF-nya. Biar apa? Lu jalan dihormatin, meskipun sekarang kagak boleh dikasih izin, tapi kalau dikawal sama forrider kan lain cerita. Ya enggak, ya kan. Mobil ini cocok buat kaum-kaum yang kerjanya di pemerintahan, apalagi warnanya hitam. Kaum-kaum yang kerjanya di usaha, mungkin usaha gali kuburan, atau enggak usaha tikung menikung, usaha teman, bisa juga. Ya kan, dan jadi pasti mobil ini lebih keren daripada Anda yang pakai Honda Brio. Ya enggak, Anda punya Honda Brio, sok-sokan tikungan, ya enggak, Anda masih kalah sama laki-laki yang pakai mobil ini, ya enggak. Sip, kita ngeliat dikit bedanya apa? Nih bedanya. Anjay, asli ini kap mesin berat banget dibandingin utang negara. Aduh, berat. Susah banget, ampun deh Haji Nawi. Nih, mesinnya 2800 cc, 203 horsepower, 500 Nm. Nah, cocok. Kurang gede apa lagi tuh mesin. Lu mau narik gerobak, 1000 gerobak juga bisa, ya enggak? Lu mau bawa ke tambang kek, lu mau bawa ke sawah, lu mau bawa ke kebon sekalian, atau enggak lu bawa ke hotel bintang 3 yang ada tempat pijat plus-plusnya. Ganteng coy. Ya enggak? 2800 cc, 4 silinder, 1 GD FTV. Cie. Dari mana gua tahu? Brosur. Ini udah ditutup cover, jadi udah kelihatan rapi ya, udah kelihatan rapi. Cuman menurut gua tetap masih ada kurangnya. Kenapa? Dengan harga segini harusnya pihak ATPM kasih dong hidrolik di sini coy, biar kalau orang ngangkatnya nggak ngos-ngosan kayak gua. Aduh, berat ya dibandingin dosa gua. Terus juga, atau mungkin ini pertimbangan ATPM mungkin beda-beda ya. Kenapa masih pakai oli power steering? Tetangga-tetangganya ataupun adik-adiknya dia, bahkan sekelas Avanza pun ini udah pakai electronic power steering. Tapi gue nggak tahu kenapa ini masih pakai oli power steering biasa. Kalau yang Avanza kan biasanya udah pakai electronic power steering tuh. Gue ralat ya. Nah, geser ke bagian nih lampu dulu. Ini lampunya udah bibim. Udah bibim bisa menerangi hidup Anda yang gelap. Ya nggak, jadi hidup Anda banyak hutang, hidup Anda banyak masalah. Gak mungkin juga beli mobil ini, tapi minimal kalau disorot lampu ini, ya nggak, hidup Anda akan terang. Jadi LCGC, mobil kecil harap minggir. Kenapa?
Karena Anda menghalangi dia, Anda akan silau. Dan ini fog lampnya udah LED juga ya. Apalagi ya? Oh ya, jangan lupa tentang emblemnya. Inilah emblem yang membuat kita makin berkuasa. Emblem yang membuat mobil ini laku, disukai dan dicintai banyak masyarakat di Indonesia. Jangan lupa emblemnya loh. Nah, udah itu aja, gak ada perbedaan sama yang kemarin. Ini juga body kit juga sama. Nah, peleknya udah pakai ring 18 inci. Gede kan? Gede banget. Ring 18, tapi kelihatannya kecil karena mobilnya gede. Kalau seandainya pelek ini ditaruh di Agia-nya elu, cingkrang, ya gak? Geser lagi kemana? Peleknya begini, bagian samping juga sama, nggak ada bedanya. Kita geser lagi, pelek belakang juga sekarang bukan sekarang ya, udah ada rem belakang cakram. Iya dong, harga nyaris 600 juta kalau di belakang dikasih tromol. Gijay bajai. Kalah dong sama adeknya yang pelos. Ya, oke. Apalagi ya? Bagian belakang sama aja kayak yang tipe 24, cuman bedanya minimal tetangga lu tahu lu punya mobil yang 2800 cc. Lihatnya dari mana emblemnya? 2.8. Wush. 2800 cc, bangga. Beda dong sama tetangga lu yang baru beli tapi cc-nya masih 2400. GR juga. Dan ini kamera mundur. Iya dong, mobil udah mahal nggak mungkin nggak ada kamera mundurnya. Kalau nggak, muternya susah, mundurnya susah. Kita geser lagi ke bagian interior. Kita ke interior ya, kita lihat interior ada apaan. Nah, ini gua kasih tahu dulu bocorannya sebelum masuk. Ini kuncinya kayak gini. Kuncinya kayak gini. Jadi kalau Anda masih kaum mending-mending, kunci Anda seperti ini. Tapi kalau Anda sudah kaya, kunci Anda seperti ini. Ngebukanya cukup pencet tombol yang sini, pintunya akan kebuka. Nah, ini tutorial naik mobil tinggi ya, tutorial naik mobil tinggi. Yang pertama, naikin kaki lo ke sini. Kaki kanan naikin dulu. Kalau yang badannya pendek, pegangin ini, dia naik begini. Terus kaki kirinya naik ke dalam sini. Duduk santai. Asli coy, nyaman banget. Kok maju ya? Joknya dong, udah elektrik coy. Nah, tinggal dimundurin, bisa ditidurin, bisa dinaikin. Ini dia, enak banget. Jadi teman-teman mahasiswa jangan lupa dipikirin setelah lulus mau kemana. Oke, yang mau jadi PNS silahkan. Yang mau jadi PNS silahkan, karena duduk di sini nyaman. Ini bagian door trimnya. Ini untuk pengaturan spion, ini untuk buka tutup spion biar melipet. Nah, ini buat kunci. Ini power window-nya udah all auto, ininya juga udah lapis kulit. Ya loh, kulit. Ini ada tweeternya, dan di bagian sini ada untuk parking sensor. Ini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan kick sensor bagasi. Ini untuk buka bagasi melalui sini. Nah, ini buat buka bensin, ini buat buka kap mesin. Ini cup holder buat naruh kopi. Ya enggak? Kopi atau enggak bukti korupsi kali terus ini. Mungkin aja bisa. Dan terus kisi-kisi AC ini juga bahannya juga udah, ini cakep ya, udah dilapis kulit tapi masih plastik murah. Jadi membedakan GR yang versi kemarin 24 dengan yang versi saat ini adalah di setirnya ada logo GR, di headrest ini ada logo GR, ada logo GR-nya di headrest. Terus di mana lagi, pada saat Anda hidupin audio, nah welcome-nya udah ada GR. Nah, welcome-nya udah ada GR nih. Kalau yang lama belum ada. Dan pasti bedanya di mesin, harga, sama emblem belakang. Kita matiin lagi. Nah, ini tampilan kalau mobilnya hidup ya. Seperti ini, jadi ada welcome-nya juga. Kita mati dulu. Kita hidupin dulu. Nah, ada animasi Fortuner ya kan. Terus kita hidupin lagi. Nah, ini speedometernya juga udah Optitron. Ya, dengan pilihan apa ini? Ini ada trip A, trip B, trip C. Terus ini juga di setir, dia ada pengaturan audio steering switch. Untuk gue lupa nih apaan, buat phonebook, teleponi atau nggak apa, buat audio juga. Ini juga ada cruise controlnya. Setir udah dilapis kulit, ada pedal shift buat naik sama turunin. Dan ini untuk saklar lampu ada di auto, ada auto juga. Ini buat wiper depan belakang. Nah, ini AC-nya udah digital dan dual zone, jadi kiri dan kanan pengaturan AC-nya beda-beda.
Beda-beda. Ini untuk ini untuk transmisinya. Gear AT, ada mode Tiptronicnya juga. Dan untuk parking brake-nya masih pakai otot ya, belum dipencet. Nah, bedanya lagi dibandingin yang versi 24. Kalau di 24 ini cuma ada Eco sama Sport. Kalau di sini ada Eco, normal, Sport, tapi tidak ada sesarnya karena normal. Lahirnya normal ya. Nah, ini jayus anjing. Nah, ini untuk vehicle stability control. Ini versi 4x2-nya ya. Jadi kalau versi 4x4-nya dia di sini ada tombol buat 4x4-nya. Nah, udah gitu aja. Nanti kita ke arah sebelah sana buat kebukain yang sebelah sono. Matiin dulu, takutnya punya marah. Nah, kita geser ke sebelah sana. Nah, ini sama di jok pengemudi, jok bagian samping juga udah ada electric seat juga ya. Jadi nggak usah minder sama yang sebelah sana, karena yang sini juga udah ada electric seatnya. Nah, kita naiknya juga sama. Kaki sini, naik ke sini, duduk. Ternyata duduk di sini enak juga ya. Tapi kayaknya mobil gini memang cocok dibawain sama supir yang punya pangkat. Wiu, wiu. Ini dia bagian atasnya. Ada cooler box. Jadi di sini kalau minuman Anda panas atau hidup Anda lagi panas, atau nggak Anda mau nyimpenin bukti yang panas, bisa taruh di sini karena di sini ada AC-nya keluar dari sini. Ini buat tutup ventilasinya. Ini lacinya soft opening ya. Soft opening, jadi udah cakep. Ini juga udah kulit. Sini juga masih plastik. Sini juga ada tempat cup holder buat nyimpen bukti dana bansos. Dana bansos atau enggak. Sayang warnanya putih. Kalau warnanya merah lebih menantang, Bo. Apalagi ada gambar singa. Kalau banteng takut disuspend. Lanjut lagi. Untuk speaker nih udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speaker cuy, sampai ke belakang ada. Kalau lu mau nambah boleh. Mau nambah, bawa aja ke tukang audio, lu tambahin lagi. Semuanya lu taruh speaker biar indah hidup lu. Nah, ini bagian kabin kedua. Bagian kabin kedua. Di sininya ada tulisan Fortuner. Jadi Anda kalau naik mobil ini tidak akan lupa mobil yang Anda naikin adalah Fortuner, bukan Pajero. Sama naiknya juga seperti ini. Jadi kebanyakan para oknum-oknum, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di pemerintah sana kalau mau naik kan biasanya suka dituntun, dibukakan pintu. Jadi saya ajarin cara naiknya, terutama kalau yang pakai kemben. Kalau yang pakai kemben naiknya kadang-kadang harus begini. Kita tutorial kalau mau naik pakai kemben yang masih roknya panjang bener, kadang-kadang ya naiknya begini. Apalagi ibu-ibu sanggul kayak Dragon Ball ya kan, naiknya susah. Nah, banyak kan naiknya begini. Nyaman, bener-bener nyaman. Bisa dibawa kemana aja deh. Nah, ini buat AC. Untuk AC belakang, ini ada autonya juga. Ini buat naikin, turunin. Ini untuk lampu. Nah, ini kisi-kisi AC. Ini roof monitor. Sayangnya dibandingin kompetitor, atapnya belum ada bolongannya. Jadi Anda belum bisa melihat indahnya malam perkotaan dengan atap yang bolong. Tapi sebagai gantinya atap, lu dikasih monitor. Penting gak sih? Penting gak sih ngasih ginian? Banyak kan orang beli ini mobil. Setahu gue sampai ini dijual, ini masih banyak banget loh, masih tempel dan tidak pernah dipakai. Yaudah. Bagian sininya udah oke. Apalagi ya? Ada seatbelt buat orang duduk yang kedua. Yang di tengah nih ya. Ya minimal kalau ada apa-apa masih ada peluang untuk selamat. Kita geser ke bagian belakang. Nah, di Fortuner 28 maupun 24, yang khusus yang 28 ini ada kick sensornya. Tapi kebetulan karena gue belum layak buat punya di mobil, gue bukanya mesti manual, kagak bisa ditendang. Mana pencetannya? Ya kan? Ini bagian belakang Fortuner. Joknya lipatnya kayak gini ya. Jadi inget angkot M16. Enggak jauh banget. Ada apa tuh? Nah, ini posisinya bawel, bunyi mulu nih sensor. Nah, ini untuk di bagian posisinya kalau lagi tegak. Nah, luas ya.
Jadi kalau abis kencan dengan wanita simpanan bisa diumpetin di sini, takut ketahuan istri tua. Jadi ya bawa bapak ibu-ibu sekalian, bagasi belakang luas. Dan kalau untuk nutup, tinggal diginin doang nih. Nah, tutup gak? Bisa loh, pakai kaki doang. Tuh, canggih ya. Iyalah, mobil nyaris 600 juta. Masa iya mesti pakai engkol? Udah, emblem belakangnya dengan bangga mempersembahkan Toyota Fortuner. Canggih banget. Ini juga ada rear defogger belakang, spoiler, ada high mount stop lampnya. Kenapa? Karena ini mobil tinggi. Jadi kalau ini nggak ada, ya, mobil-mobil yang kecil-kecil, kaum yang agak-agak bawah, kalau lewat mobil ini kadang suka nggak kelihatan lampunya ada di sini. Ya di sini buat ngasih tahu, oh ya mobil gue tinggi loh. Gitu. Terus untuk antena dia udah shark fin. Jadi kalau mobil ini kelelep di samudra Indonesia kelihatan ada tonjolannya di sana. Ini juga udah ada roof rail ya. Nggak mungkin mobil begini tidak ada roof railnya karena mayoritas pengguna mobil ini suka banget berpetualang. Berpetualang untuk mencari tambahan biaya, berpetualang untuk mencari rumah janda mungkin, atau enggak main ke hotel bintang 5. Ya enggak. Tapi kebanyakan abang-abang yang tinggal di Papua sana. Jadi mungkin ada alternatif untuk nambah armada angkot di sana. Ini bisa cocok banget. Karena di Papua sana mobil seperti ini dipakai untuk cari nafkah. Buat bawa muatan dari pasar gitu kan. Ngangkut angkot. Lain kalau tinggal di kota besar seperti Jakarta. Mobil sangar begini paling demen nongkrongnya di mall atau enggak salon. Poles terus, tidak berani kotor. Tapi kalau Anda tinggal di Papua, tinggal di pedalaman, mobil begini top. Tinggal ganti ban pacul, ban MT, bisa lo kemana aja. Jangankan ke rumah janda, ke rumah Ibu Mega juga bisa. Megatron mungkin ya. Oke, sekian dulu. Gue udah kesel, asli gue udah kesel banget sama nih mobil. Kurangnya cuma rotator doang. Coba tambahin rotator plat nomor yang ada RF-nya. Ya, itu keren banget. Pas banget deh. Oke, sekian dulu. Jangan lupa dislike video gue. Gue tahu lu benci sama gue. Gue tahu lu nyindir. Gue tahu gue nyindir semua orang banyak di sini. Oke, gitu aja. Salam. Kalau mau beli ini mobil, bisa hubungin teman saya yang duduk di sebelah sana, atau teman saya yang lagi makan bakso. Bisa hubungin dia. Jangan hubungin saya karena Anda pasti bakal saya roasting. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang lebih bangsat lagi. Thank you.